Ya intinya ada pernyataan Pak Jokowi sehari sebelum acara gitu ya, yang kemudian itu dilaporkan ke Prabowo dan Prabowo jadinya nggak mau datang ke acara Rakernas gitu. Jadi makanya kemudian ngambek. Jadi memang ribet ya untuk mendukung orang yang temperamen. Selamat sore semuanya. Hari ini sebenarnya saya lagi pulang kampung, lagi menenangkan diri, lagi liburan sebelum bersiap-siap untuk menghadapi padatnya agenda-agenda politik jelang kampanye Pilpres 2024 mendatang. Karena beberapa bulan ke depan sampai bulan Februari nampaknya akan padat. Jadi ya sebelum melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan yang menguras energi dan mental, saya pulang kampung dulu. Dan sebenarnya hari ini mau istirahat, tapi dari sekian banyak WhatsApp yang masuk sejak kemarin sore sampai semalam sampai hari ini gitu ya, banyak orang bertanya-tanya terkait Projo, karena Rakernas Projo yang rencananya diselenggarakan 2 hari, yaitu tanggal 14 dan 15 Oktober, tapi ternyata selesai hanya dalam 2 jam. Itu banyak orang nanya gitu ya, Mas Alif ini ada apa ini? Kenapa kemudian deklarasi Prabowo itu jadi berubah tempat, yang semula di Istora Senayan jadi berubah ke rumah Prabowo di Kartanegara. Dan kita lihat dari tayangan Rakernas Projo itu kan di akhir-akhir panitia itu MC-nya kayak langsung membubarkan secara paksa gitu ya, karena acara Rakernas tidak bisa kita lanjutkan katanya, karena selanjutnya kita langsung menuju Kartanegara. Itu banyak orang nanya gitu ya. Dan saya juga sejak semalam itu dapat telepon, dapat informasi dari informan-informan saya yang ya berada di tengah-tengah mereka, ikut terlibat dalam pertemuan-pertemuan sejak beberapa hari terakhir ini gitu. Karena sebenarnya Rakernas Projo itu sudah didesain dengan sangat-sangat rapi dan direncanakan dengan sangat-sangat matang gitu ya, dimana sebelumnya Prabowo direncanakan akan datang ke Rakernas, kemudian nanti Pak Jokowi membuka Rakernas dan Gibran juga hadir di sana dengan tujuan nanti bisa langsung dideklarasikan Capres-Cawapres Prabowo Gibran, atau minimal Prabowo dulu lah, karena Gibran masih nunggu putusan MK besok hari Senin gitu ya. Jadi kalau besok putusan MK memungkinkan Gibran untuk bisa maju, yang di bawah usia 40 tahun bisa jadi cawapres gitu ya, nanti Gibran bisa maju gitu. Dan sebelum itu kemarin tuh rencananya mau dideklarasikan, jadi itu sudah sangat matang dan sempurna sekali gitu ya. Wah, ketua umum partai diundang hadir gitu ya, Prabowo diundang siap hadir katanya, Pak Jokowi juga siap hadir. Ternyata Prabowo nggak hadir gitu ya, Gibran hadir tapi cuma 15 menit, dan itu menimbulkan tanda tanya, ini ada apa 15 menit? 15 menit itu kayak kita mampir ke pom bensin gitu, ngisi pipis sebentar pulang. Gibran hadir di Rakernas Projo hanya 15 menit. Dan kemudian kita jadi menanyakan, itu diundang sebagai apa gitu ya, sebagai tamu undangan atau seperti apa gitu. Karena ketua-ketua partai itu kan hadir dan nggak pulang gitu, mereka diam di sana sampai Pak Jokowi selesai berpidato. Tapi Gibran datang, salaman, Pak Jokowi belum datang, dia pulang duluan. Seru gitu ya, seru. Saya sih mendengar cerita-cerita teman-teman yang ada di sana tuh, wah kocak sekali lah. Karena bayangkan gitu ya, jalur Hasim dan jalur Dasko hadir di sana di Rakernas gitu ya, tapi Prabowo nggak hadir. Dan Pak Jokowi itu kayaknya udah tahu gitu ya, Prabowo itu nggak hadir. Dan Pak Jokowi dalam pidatonya itu kan, ketua Gerindra nggak hadir ya. Terus pidato Pak Jokowi itu adalah pidato yang sebenarnya relatif sama yang pernah disampaikan beberapa kesempatan sebelumnya gitu ya, soal krisis pangan, krisis energi, soal ya tambahan soal konflik di Palestina sana dan Israel gitu ya. Sebenarnya pidatonya itu adalah pidato materi lama gitu, ibarat kita gitu ya, ibarat saya misalkan bikin konten video yang sebelumnya tuh pernah saya bikin.
Jadi nggak ada yang spesial, hanya Pak Jokowi menyinggung soal Prabowo yang nggak hadir gitu ya. Ya kita sebenarnya mau deklarasikan, tapi orangnya nggak ada di sini. Ya coba Prabowo hadir, jangan-jangan ya tambah nggak dideklarasikan ya. Saya tuh seneng gitu ya, karena saya pikir kemarin itu saya lagi istirahat gitu ya, lagi ya menikmati suasana kampung gitu kan. Tapi ternyata yang membuat saya lebih senang ternyata adalah cerita-cerita di Jakarta yang kocak sekali dan penuh canda tawa. Lucu banget. Karena Pak Jokowi itu seperti tahu gitu para Prabowo itu nggak hadir, dan ada alasan kenapa Prabowo nggak hadir gitu. Karena 2 hari sebelumnya kan Prabowo bilang ya dia siap hadir, kalau diundang dia akan hadir, tapi ternyata enggak. Nah ini kenapa gitu, apalagi sampai kemudian Projo itu, pengurus Projo sampai harus datang ke Kartanegara. Wah, ini ada apa nih gitu ya. Karena ya kalau dalam kesimpulan saya itu jelas kayak orang ngambek lah gitu ya. Karena ya mendatangi Prabowo ke rumahnya, kemudian mengadakan deklarasi ya dengan anggota yang cuma beberapa orang gitu ya. Ya karena kan nggak semua gitu ya, anggota Projo banyak yang pulang, gak datang ke Kartanegara gitu kan. Jadi yang deklarasi cuma beberapa orang pengurus Projo gitu ya. Jadi dalam kesimpulan saya Prabowo itu ngambek. Alasannya ada gitu ya, saya ada ceritanya, cuma ya saya mau ceritakan nggak enak gitu ya. Nantilah saya ceritakan. kalau sudah memungkinkan gitu, takutnya ini nggak siap kan, orang-orang yang dengar nggak siap takutnya jantungan. Jadi ya saya ada ceritanya gitu kenapa Prabowo ngambek gitu. Tapi ya kalian cukup tahu aja lah bahwa Prabowo itu nggak hadir ke sana dan ngambek gitu. Karena ya biasa kayak orang, misalkan kayak orang pacaran gitu kan, kalau ngambek itu gimana sih, harus didatengin ke rumahnya, harus dibujuk gitu kan. Dan kita juga bisa melihat deklarasi yang terjadi di Kartanegara itu deklarasi yang ya biasa aja gitu. Prabowo itu mukanya tuh muka-muka yang kadang kayak datar tapi kayak kesel gitu kan. Ya itu ada alasannya lah. Ya, saya awalnya saya pikir oh ini jangan-jangan harganya nggak pas ini. Makanya nggak jadi deklarasi. Ya mana tahu gitu kan, harusnya 5 kilo gitu kan, cuma dapat 2,5 kilo ya. Makanya batal deklarasinya. Gak. Saya pikir awalnya tuh masalah argo yang nggak cukup gitu ya, masalah sewa gedung yang kurang gitu ya, yang rencananya cuma harusnya 2 hari tapi ternyata 2 jam gitu, karena mungkin nggak dibayar untuk keesokan harinya. Rakernasnya batal gitu ya, rakernasnya selesai dengan sendirinya gitu ya. Jadi awalnya saya pikir itu, tapi ternyata kata teman-teman ya ada cerita-cerita yang kemudian membuat Prabowo itu ngambek gitu ya. Karena di sisi lain Pak Jokowi itu juga kalau kita perhatikan dari pidatonya, Pak Jokowi bilang jangan tekan-tekan saya harus hari ini, sabar, ojo ke susu. Tapi ternyata Projo ke susu gitu ya, akhirnya deklarasikan Prabowo kemarin langsung ke Kartanegara. Ya ibaratnya gimana ya, ibarat kita kan kayak udah terlanjur ini kan udah terlanjur meyakinkan gitu. Ketua partai diundang, Gibran hadir, Pak Jokowi hadir gitu kan, Prabowo yang nggak hadir. Ini kenapa? Jadi karena mungkin sudah terlanjur jadi, ibarat kita beli ibarat kita beli es krim misalkan, udah terlanjur bayar gitu ya, cuma ternyata ketika dibikin loh salah varian. Harusnya vanila dikasih coklat atau stroberi gitu kan nggak mau, kita alergi. Jadinya ya gimana ya, sudah terlanjur DP gitu kan, terlanjur beli gitu kan. Jadinya ya mungkin situasinya mirip-mirip kayak gitu. Ada satu cerita yang kemudian membuat Prabowo itu ngambek gitu. Jadi deklarasi yang seharusnya bisa dilakukan dengan gegap gembita, Prabowo Gibran hadir di sana, Prabowo juga ada Pak Jokowi, ada ketua umum partai, itu kan luar biasa sekali kalau sampai itu terjadi gitu. Tapi ternyata gagal.
Tapi dengan Projo datang mendeklarasikan Prabowo ke rumah Kartanegara gitu ya, ya mungkin itu juga arahan dari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi nampaknya memang beberapa kesempatan terakhir itu tidak mampu untuk menghalang keinginan atau ambisi anaknya Gibran Rakebuming Raka yang ingin menjadi cawapres gitu. Makanya kemudian di MK atau Mahkamah Keluarga itu sampai sekarang kan kemudian terjadi perdebatan dan katanya besok akan diputuskan gitu. Jadi ya kalau Prabowo Gibran, imajinasi banyak orang, teman-teman saya ketika saya tanya, para teman-teman pengusaha gitu ya, jawabannya itu di luar nurul lah di luar nalar gitu ya. Karena saya tanya, kenapa Gibran, kenapa Prabowo, saya bilang jawaban mereka ini unik gitu. Saya bilang ya sebenarnya ada juga pengamat-pengamat yang sudah menyampaikan ini secara terbuka di media gitu, tapi saya mendengar langsung dari jawaban-jawaban para teman-teman pengusaha saya. Mereka bilang bahwa ya Prabowo ini kan nggak lama gitu, dia udah tua gitu ya, belum tentu juga dia bisa bertahan sampai 5 tahun. Nah kalau presiden terjadi apa-apa, kalau dia terpilih dan menang gitu ya, kemudian terjadi apa-apa, kan yang menggantikan wakilnya katanya. Jadi Gibran naik otomatis jadi presiden. Ini di luar nalar. Saya pikir soal ide dan gagasan, soal strategi politik, soal strategi geopolitik dan sebagainya, ternyata masalah usia. Ya jadi gara-gara faktor itu kayaknya kemudian mungkin juga membuat Pak Jokowi yakin untuk mendukung Prabowo Gibran gitu ya, mendorong Prabowo Gibran supaya ini bisa dideklarasikan. Ya harapannya nanti Gibran jadi capres lah, jadi presiden gitu ya. Kalau sudah jadi cawapres gitu ya, jadi presiden gitu ya. Tapi kan Pak Jokowi lupa gitu, Prabowo ini kan orang yang apa ya, sudah ditolak oleh masyarakat berkali-kali, sudah ditolak banyak orang gitu ya, sudah kalah berkali-kali. Jadi kemungkinan kalahnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan capres yang lain gitu. Kenapa masih mendorong Prabowo gitu? Harusnya kan yang lain lah. Sama Anies kayak kan lumayan lah, Anies Gibran kan lumayan gitu ya. Kalau Ganjar Gibran ya otomatis menang gitu kan, Anies Gibran lah lumayan gitu. Kalau Prabowo ini kan aduh kan susah gitu ya, cara menangnya susah. Kalau sama Anies masih mungkin lah, masih terbuka. Tapi bagi saya pribadi, saya melihat dan mendengar banyak cerita teman-teman yang ada di sekitar istana dan orang-orang yang terlibat dalam agenda-agenda politik. Saya sampai beberapa hari yang lalu saya sudah tidak peduli lagi dengan dukungan atau arahan Pak Jokowi, karena saya melihat soal dorongan di Mahkamah Keluarga itu adalah bentuk pembiaran atau bahkan mungkin juga dorongan. Jadi kalau Pak Jokowi mau dukung Prabowo ya silakan aja gitu ya. Kalau Bu Iriana mau jadi cawapresnya Prabowo juga gak apa-apa. Jadi ya mau didukung semuanya atau mau bikin cawapresnya 5 orang misalkan gak apa-apa juga. Cawapresnya Gibran, Kaisang, Bu Iriana, kemudian Jan Etes, siapa lagi gitu kan. Gak apa-apa juga bikin cawapres tuh 5 orang sekalian gitu ya, keluarga Jokowi semua, itu juga nggak masalah sebenarnya, karena pada akhirnya yang kita lawan adalah Prabowo Subianto. Dan saya sangat yakin kalau lawannya Prabowo itu jauh lebih mudah untuk kita kalahkan ke depan. Jadi ya soal kemarin tidak jadi deklarasi itu hanya soal cerita kecil saja gitu ya. Ada satu permintaan Pak Jokowi yang katanya disampaikan kepada Budi Ari gitu ya, yang bilang bahwa nggak usah bilang. Ya intinya ada pernyataan Pak Jokowi sehari sebelum acara gitu ya, yang kemudian itu dilaporkan ke Prabowo dan Prabowo jadinya nggak mau datang ke acara Rakernas gitu. Jadi makanya kemudian ngambek. Jadi memang ribet ya untuk mendukung orang yang temperamen. Untung Budi Ari nggak digebrak itu. Kalau Budi Ari kena gebrak, kayak gebrak-gebrak meja, kepalanya kan tambah lucu. Jadi ya itulah ceritanya gitu. Memang ada cerita masalah ngambek gitu karena ada permintaan Pak Jokowi, satu permintaan Pak Jokowi yang itu dianggap tidak sesuai dengan skenario awalnya, dianggap tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Karena rencana sebelumnya kan ketua partai datang, Pak Jokowi datang, Gibran datang, Prabowo datang, kemudian terjadi deklarasi Prabowo Gibran gitu ya. Ada Pak Jokowi di sana, itu rencana awalnya, tapi kemudian batal. Ya kita lihat saja gitu ya. Mungkin Pak Jokowi juga sudah
melihat dan merasakan perlawanan keras dari orang-orang yang pernah mendukung beliau, perlawanan sangat buruk sekali, perlawanan sangat kasar sekali dari orang-orang yang anti dengan beliau dan anti dengan Mahkamah Konstitusi. Karena tidak ada satupun alasan, narasi yang bisa membela Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Keluarga kata orang-orang gitu ya. Saya terus terang juga sudah diminta untuk melakukan pembelaan terkait ini untuk Gibran, untuk membranding Gibran dan keputusan di Mahkamah Konstitusi, dan saya ditawarkan dengan nominal yang cukup baik gitu ya, tapi pada akhirnya saya bilang ini mau dibikin narasi seperti apapun nggak bisa. Anda mengundang pakar komunikasi, guru-guru besar seluruh Indonesia untuk melawan dan membangun narasi untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, itu nggak akan bisa, saya bilang. Jadi saya yang bukan siapa-siapa ini juga nggak bisa. Berapa puluh miliar pun yang ditawarkan, saya juga nggak bisa. Gitu. Dan lagian, gitu ya, uang banyak tuh mau ngapain sih? Kita tuh buru-buru mau ngapain gitu? Sama kayak Gibran sekarang usia 35 tahun. Kalau dia mau jadi cawapres misalkan 10 tahun, nanti usianya 45 tahun. Setelah usia 45 mau ngapain? Mau ngapain setelah usia 45 jadi mantan presiden, dan ya bingung dia mau ngapain. Mau jualan martabak lagi kok mantan presiden mantan wapres gitu kan. Ya karena kan sekarang kan ada aturan bahwa untuk capres cawapres itu gak boleh maju lebih dari 2 kali. Kalau misalkan Gibran cawapres misalkan udah jadi wapres, itu hanya punya satu kesempatan lagi, entah itu sebagai capres ataupun cawapres. Setelah itu kalau jadi lagi itu udah nggak boleh lagi gitu. Itu keputusan MK yang terakhir seingat saya gitu ya. Jadi nanti Gibran usia 45 mau ngapain? Jualan martabak nggak bisa, jadi gubernur ya malu, masa jadi presiden jadi gubernur kan nggak bisa juga gitu. Jadi ya saya menyampaikan pernyataan-pernyataan itu kepada orang-orang yang datang menyampaikan pesan dan titipan-titipan berupa tas dan koper itu gitu ya. Saya bilang ya saya punya banyak uang tuh buat apa? Saya butuh uang, iya, butuh buat rumah, buat biaya pendidikan, buat mobil dan sebagainya, iya. Tapi kan nggak banyak-banyak banget gitu, sampai puluhan miliar, sampai kemudian harus membela hal-hal yang salah itu, iya buat apa? Jadi ya biasa-biasa sajalah, kita jalani apa yang seharusnya kita jalankan gitu ya. Kita setia kepada nilai-nilai dan jangan membela hal-hal yang sebenarnya memang salah. Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin mau nanya, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya jawab. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.